Kalau saya jadi maka saya akan begini, saya buat begini. Terlalu banyak, nanti jadi beban. Setelah jadi biasanya lupa, dan sebagian dari yang lupa itu memang disengaja. Begitu duduk tak ingat lagi sama sekali dengan orasi yang pernah diucapkan dulu, bahwa saya akan begini A, B, C. Ada juga memang yang alhamdulillah bisa memenuhi janjinya, orangnya tak boleh disebut. Kalau saya sebut jadi kampanye ini ceramah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shama yawman min ashhurillah al-haram, kana lahu bi kulli yawmin 30 yawman." Barang siapa yang berpuasa satu hari pada bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab, maka ia mendapat pahala puasa 30 hari. Jadi satu hari puasa di bulan Rajab nilainya puasa 30 hari. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengisi bulan Rajab ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan kajian tentang kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi babnya bab hadis. Kita masuk kepada perkara yang dijelaskan oleh Nabi tentang tanda-tanda orang munafik. Di dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayatul munafik thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba, apabila dia berkata dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana, dan bila dia diberikan amanah dia mengkhianati. Kemudian terdapat satu hadis lain, arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Ada 4 perkara jika ada pada seseorang maka ia adalah orang munafik. Wa in kanat khaslatun minhunna, kalau sekiranya yang dia miliki hanya 1 dari 4 perkara itu, maka dia memiliki salah satu dari sifat munafik, hatta yada'aha, sehingga ia meninggalkan sifat itu. Man idza haddatsa kadzaba, yaitu orang yang apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji dia mengingkari. Wa idza khasama fajara, bila dia berdebat ia curang. Wa idza ahada ghadara, dan bila dia berjanji dia menjadi orang yang mengkhianati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 hadis ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Munafik itu bahasa sederhananya adalah orang yang menyembunyikan sesuatu dan menampakkan sesuatu yang lain. Ketika ucapannya tak sesuai dengan apa yang dia ketahui sebetulnya, maka dia adalah orang munafik. Jadi kata nafak itu apa yang tidak nampak. Israel itu sekarang bingung memerangi Hamas karena Hamas berada di dalam nafak katanya. Nafak itu apa? Terowongan. Jadi kalau kita bertemu dengan terowongan di Araf itu namanya anfak. Terowongan-terowongan Hamas itu juga disebut dengan anfak. Jadi ada orangnya ada, cuman tidak kelihatan. Nah, orang munafik itu adalah orang yang menyembunyikan apa yang sesungguhnya. Maka kalau dia berkata seperti ini, yang sebenarnya bukan begitu. Kalau dia berjanji dengan janji tertentu, ada sesuatu yang disembunyikannya
untuk tidak ditunaikan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang seperti ini adalah disebut orang munafik. Celakanya orang munafik itu bukan orang kafir saja, tapi di dalam Islam juga banyak orang munafiknya. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang munafik ini lebih meresahkan daripada orang kafir. Karena orang kafir penentangannya jelas, permusuhannya nampak. Tapi orang munafik tidak. Dia seperti orang Islam, hanya dia memusuhi Islam itu dari dalam. Dalam bahasa kita, musang berbulu macam musang berbulu domba apa ayam? Lebih kurang lah. Tapi biasanya musang itu cuman bisa menjelma jadi ayam, jadi domba dia tidak bisa. Menggambarkan bahwa orang munafik itu sulit dikenal. Di wajah dia kelihatan baik-baik, tata caranya juga biasa-biasa saja, tetapi dia menyembunyikan sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi dulu paling meresahkan itu orang munafik itu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pergi perang Tabuk, tiba-tiba ada sekelompok orang meminta beliau meresmikan masjid dan mengajak beliau untuk membuka masjid itu dengan melaksanakan sholat pertama. Kata Nabi, aku akan pergi perang, nanti setelah pulang insya Allah aku akan datang. Begitu beliau berada di perjalanan pulang perang Tabuk, Jibril turun memberitahu bahwa masjid yang akan diresmikan itu didirikan oleh orang-orang munafik. Tujuannya memecah belah umat Islam, karena mereka merasa kunci umat Islam itu kuat ada pada masjid. Kalau mereka sering berkumpul di masjid, umat Islam itu kuat. Nah, caranya biar mereka lemah, pecah. Waktu itu sasaran utamanya adalah Masjid Kuba. Kalau kita pergi sekarang umrah, biasanya Masjid Kuba itu menjadi salah satu objek perjalanan. Itu dulu ibu bapak masjid yang pertama Nabi dirikan di Madinah. Perjalanan beliau kan lama, tak langsung sampai di kota Madinahnya, beliau singgah di Kuba. Itulah masjid pertama yang beliau dirikan. Orang sudah ramai di situ. Maka ketika masjid ini sudah berkembang, orang ramai, dakwah Islam juga kuat di situ, orang-orang munafik melihat bagaimana caranya memecah belah umat Islam supaya masjid Kuba itu tidak seramai itu. Maka dibuatnya lah masjid yang lain, agar kalau ada jemaah bisa terbagi dua. Satu nanti ke masjid yang mereka dirikan, yang sebahagiannya ke Masjid Kuba. Kalau sudah terbagi dua, maka nanti bisa dengan mudah mereka diprovokasi dan dilemahkan. Karena umat Islam itu kalau sudah ada dua, itu biasanya benturan. Kalau satu masjid aman, tapi kalau dua-dua masjid mulai benturan, berebut-rebut jamaah. Itulah memang sunatullah dari berbagi-bagi ini. Dan itu terjadi di mana-mana, bukan hanya di masjid. Kalau suami berbagi, marah, benturan juga. Padahal suami, apalagi agama. Maka Nabi SAW diingatkan oleh Jibril bahwa Muhammad, masjid yang akan engkau resmikan itu didirikan oleh orang munafik. Maka perintah Allah melalui Jibril, bakar dan robohkan masjid itu. Begitu Nabi sampai di Madinah, beliau memerintahkan sahabat robohkan masjid. Dirobohkan. Karena membiarkannya berdiri itu berbahaya. Sebab dia sama seperti duri dalam daging. Jadi orang munafik ini sangat berbahaya dan mengganggu, melemahkan, bahkan menghancurkan. Itu sebabnya kata Imam Al-Khattabi, Rasulullah kenapa dia sebut yang begini? Ini kan sensitif ini ibu bapak. Kenapa kita sebut sensitif? Dia bisa menyinggung banyak orang.
Tapi kalau tidak disebut, ini berbahaya. Nabi tidak mau umatnya itu nanti terjangkiti dan kemudian tenggelam dalam sifat ini, maka Islam itu akan hancur. Islamnya hancur, umatnya hancur. Karena itu Nabi menyebutkannya agar kita mewaspadai. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya terhindar dari sifat-sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. Maka kata beliau, ada 3 dalam 2 hadis ini, ada 4 tanda sifat munafik itu. Kalau dalam hadis yang pertama 3, ini hadis paling masyhur yang selalu dibacakan ke kita. Tapi ternyata ada hadis lain yang mendukungnya, hingga tanda munafik itu ada 4. Pertama, bila berbicara dusta. Artinya ngomongnya enak betul, kelihatan, kedengaran, tetapi ternyata isinya tidak betul. Orang-orang seperti ini biasanya dia pandai memoles kata-kata. Melihat orang terperangah, itu bisa membuat mereka lebih termotivasi mengucapkan kalimat-kalimat yang sebetulnya tidak benar, tapi seolah-olah benar. Ini karakteristik pertama orang-orang yang munafik. Ini banyak, di berbagai bidang ada. Di mana saja. Di bidang keagamaan ada, di bidang perdagangan ada, di bidang bisnis ada, di bidang politik ada apa tidak? Ada sajalah, janganlah banyak. Kalau banyak nanti marah orang dengan saya. Tapi ini mesti saya sampaikan. Ada, di mana-mana ada. Maka Rasulullah SAW pernah mengingatkan akan penipuan. Apa kata beliau? Orang-orang yang berada di pasar itu, katanya, at-tajir fajir. Orang yang berada di pasar itu fajir. Kalau kita lihat makna fajir itu, ibu bapak, ngeri. Perempuan yang suka menjual diri itu disebut dengan fajir. Dan laki-laki pelanggannya juga disebut dengan fajir. Tapi kenapa Nabi menyebut orang pasar itu fajir? Sebenarnya tidak semuanya, tapi kebanyakannya dan sebahagiannya itu, kata para ulama, maknanya mereka suka menawarkan sesuatu lebih-lebih daripada yang sebenarnya. Bayangkan saja jeruk madu, jeruk madu. Dari mana muncul kategori madu dan tak madu itu? Tujuannya adalah untuk melariskan supaya orang berpikir bahwa kalimatnya ini, oh berarti ini jeruk manis ini. Begitu dirasa, ternyata masam. Berarti sama tidak kalimat yang diucapkannya dengan kondisi jeruknya. Nah tapi kan nggak boleh juga dia terlalu jujur, jeruk masam, jeruk masam. Siapa yang mau beli kalau begitu? Lalu bagaimana menurut agama? Sudah, katakan saja, ini jeruk, ada yang manis, ada juga yang masam. Tapi setelah yang saya makan ini manis. Kalau bapak mau coba yang saya punya ini, insya Allah manis. Jujur itu memang berat. Nah, makanya Nabi menyebutkan bahwa yang banyak sifat-sifat nifak itu berada di pasar, kecuali orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Iko cabe ma koni, iko cabe bukit tinggi. Rupanya cabe bukit barisan. Tujuannya untuk melariskan cabenya. Jadi saya pernah, namanya orang Indonesia ini, kalau nggak pernah makan jengkol itu nggak sah Indonesianya. Hingga sampai di Malaysia pun pernah teringat, kalau kita buat gulai jengkol ini mie, saya bilang kepada istri, kayaknya enak. Betul ya, dia tak pula ahli mencari jengkol yang bagus. Maka kami pun pergi ke pasar sore kalau tidak salah, malam, mencari jengkol yang bisa dibuat gulai jengkol. Alhamdulillah ketemu. Dan setelah didengar orang yang menjual itu, sepertinya bahasa Bangkinang. Dia ngomong satu kali, ini jangan-jangan orang Riau. Saya tanya, kakak orang mana? Saya orang Indonesia. Indonesia di mana?
Bangkinang. Oh, samu wak mah. Rupanya satu kampung dengan saya. Dia jual jengkol. Ditanya istri saya, ini jengkol tua tidakkah? Tua. Digulai enak pasti. Oh, jelas. Ini tua-tua semua ini. Akhirnya dibeli. Setelah dilihat sampai di rumah, ternyata muda semuanya. Dijemurnya rupanya jengkol itu. Bayangkan orang Bangkinang menipu orang Bangkinang. Jadi kalau sudah berselera itu nggak peduli mau sebangsa, setanah air, sekampung, tetap juga mau mereka ternyata. Sejak itu saya tidak bertemu lagi dengan beliau, karena rencananya kalau bertemu saya beli lagi yang lain. Makanya kata Nabi SAW, banyak kemunafikan itu ada di pasar. Maka tentu ini adalah peringatan bagi para pedagang agar mereka tetap berlaku jujur. Kalau memang perkaranya perkara yang baik, katakan baiknya. Jangan berlebih-lebih mengatakannya. Karena kalau berlebih-lebih, maka kalimat yang diucapkannya tak sama dengan datanya atau kenyataannya. Itu sebabnya Nabi, ibu bapak, tidak hanya berada di masjid, tapi beliau juga sampai di pasar. Kalau ada orang mengatakan bahwa idealnya orang agama itu di masjid saja, salah itu. Nabi pernah ditanya kenapa Nabi berjalan di pasar. Kalau Nabi tidak ke pasar, maka hukum-hukum yang berada di situ itu tidak bisa diselesaikan. Kenyataannya beliau sampai di sana. Dilihatnya ada satu karung yang dipenuhi kurma, atasnya kering, bawahnya basah. Nabi masukkan tangannya ke dalam karung itu, mencoba ngecek betul tidak basah, karena kan nampak dari luar itu Bapak. Beliau tegur pembelinya, penjualnya, kenapa engkau letakkan yang basah ini di bawah, yang atas engkau letakkan kering? Kalau engkau buat seperti ini, pembelimu akan tertipu. Karena nanti begitu engkau timbang, tak sama jumlah yang berat, yang basah dengan jumlah yang kering. Jumlah yang basah, yang basah mungkin hanya sekedar 60, itu sudah sekilo. Tapi kalau yang kering 100 sekilo, yang mana yang engkau berikan? Nabi menyuruhnya, kalau begini caramu, angkat yang basah itu ke atas, biar bisa setiap pembelimu memegangnya. Oh, ini basah, ini kering. Karena tak semua orang suka yang basah, dan tak pula semua orang suka yang kering. Hal-hal begini idealnya dipelajari oleh para pedagang. Pedagang duku. Pedagang duku gimana Bapak Ibu? 5.000 rupanya. Mulai dari 5.000, mulainya itu tidak kecil tulisannya. Harga mulai dari 5.000, langsung ngerem mendadak dibuatnya. 5.000 cuma sekilo. Yang kita pikir sekilo, begitu ditanya 5.000 kan? Iya, mulai dari 5.000. Mulai itu berapa? Gitu. Akhirnya orang bingung. Itu kan teknik jualan Ustadz. Boleh berteknik, tapi dalam agama tidak boleh menipu. Penipuan itulah yang disebut dengan kemunafikan itu. Maka kalau kita berbicara tentang munafik, jangan bayangkan orangnya berbeda, ada warna sendiri. Tidak. Kemunafikan itu justru ada di mana-mana dan bahkan di tengah-tengah kita. Itu contohnya. Menipu dalam bisnis itu juga begitu, termasuk kemunafikan. Makanya orang munafik itu banyak dalam bisnis, di pasar dan bisnis. Tapi ini jangan dibawa nanti ke pasar mana-mana Bapak Ibu, ceramah saya ini. Yang disebutkan oleh Nabi ini, yang melakukan, yang tidak, mudah-mudahan selamat dari sifat kemunafikan. Bisnis juga begitu. Saya beberapa kali ditawarkan, ada penelpon, karena nama saya Mas Riyadi, dia pikir mungkin saya banyak emas. Berkali-kali dia nelpon, Pak, kami menawarkan investasi emas.
Pernah dengar bisnis itu Bapak Ibu? Saya sudah pernah mendengar abang ipar saya ikut tertipu, yang lain ikut tertipu, sekarang datang ke saya. Saya berusaha untuk tidak meresponnya, tapi beliau selalu nelpon terus, sangat gigih. Akhirnya karena sudah capek, mungkin yang capeknya bukan dia, saya. Akhirnya saya oke kan juga, baiklah silakan datang ke rumah saya. Datang dia waktu itu ke jalan Garuda. Waktu itu saya punya kedai kecil. Ada 2 orang laki-laki perempuan. Langsung dikeluarkannya lembaran daftar keuntungan yang akan didapat. Pak, kalau Bapak investasi 50 juta, ini nanti akan kami transfer setiap bulan 3 juta. Enggak perlu Bapak bekerja. Dia pikir kita ini orang tak sekolah mungkin. Bapak tak perlu bekerja, akan masuk 3 juta tiap bulan. Saya tanya mereka, bagaimana cara kalian memutar uang, memutar emas itu? Nanti kalau harganya naik, dijual. Kalau harganya turun, dibeli. Di mana mau dibeli? Di pasar Tokyo dan pasar Hong Kong. Wih, jauhnya. Siapa yang berada di sana? Saya bilang, emas saya kalian bawa sampai ke Tokyo dan ke Hong Kong. Yang berada di sana siapa? Oh, itu perusahaan kami Pak. Kamu tahu siapa yang memegang perusahaan itu? Enggak tahu. Jadi kamu cuma disuruh. Oh, lamanya saya berceramah ke mereka. Akhirnya begitu mereka pergi, kami ini cuma mencari makan Pak, katanya. Cari makan nggak begini caranya, nah, karena masih muda-muda, nggak begini juga cara cari makan. Carilah makan itu, tapi jangan sampai menipu. Orang sekarang saya bilang tidak lama, tak panjang pikirannya. Kalau kalian menipu, yang menikmati orang Jakarta, yang orang cari kalian. Orang sekarang pendek-pendek akalnya, pendek-pendek pertimbangannya. Terasa dia agak mentok, penyelesaiannya carok, nanti diculuritnya kalian. Akhirnya mereka pergi. Mungkin ketika pergi itu mereka menyesal, kenapa lah pula jumpa bapak ini pagi-pagi seperti ini. Bukannya mendapatkan yang dihajat, justru malah diceramahi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengherankan lagi, Nabi pernah berkata begini, aktsar munafik ummati qura'uha. Kebanyakan orang munafik dari umatku itu adalah pembaca Al-Quran. Aneh kan? Kok bisa muncul kalimat seperti ini? Maka ulama kita pun memberikan penjelasan. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang membaca Al-Quran hanya sekedar untuk tampilan, bukan untuk penghayatan, bukan pula untuk memahami, tapi hanya sekedar untuk tampilan. Kalau begitu kalimatnya benar. Banyak orang yang membaca Al-Quran itu hanya sekedar dilagu-lagukan saja, tapi tidak dipelajari, tidak diamalkan, apalagi dikembangkan kepada orang lain. Kalau dalam bahasa para penulis yang lain, hanya sampai di tenggorokan gitu, tapi tidak sampai di hati. Padahal Al-Quran itu memang Quran itu bacaan artinya, tapi dia tidak berfungsi hanya untuk bacaan, melainkan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu untuk petunjuk. Yang namanya petunjuk itu idealnya dipelajari dan dipahami. Kalau tidak, maka di dalam Al-Quran ada satu contoh Allah sebutkan, apa gunanya himar yang diletakkan di atasnya kitab yang banyak? Tahu Bapak Ibu himar? Keledai. Kalau tak juga tahu keledai, tinggal robah sedikit jadi kedelai. Itu keledai itu kuat memikul beban. Orang dibawanya, rumput dibawanya. Kalau diletakkan di atas punggungnya kitab, ada kitab fikih, ada kitab hadis, ada kitab tafsir, apa gunanya bagi seekor keledai? Kitab ada di punggungnya, tapi dia tidak bisa membaca dan tak memahaminya. Ada kalimat itu dalam Al-Quran Allah sebut. Nah hadirin, tentu tidak semua para qari ini.
Ada juga, maka para ulama bilang tidak semua begitu. Ada orang-orang yang memang dia bertugas untuk membaca, tapi ada juga orang yang berprofesi melaungkannya hanya untuk tampilan. Nah, yang seperti ini boleh jadi disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya di sini ada tuntutan keikhlasan ibu bapak. Kalau kita belajar Al-Quran, membacanya, bacalah dengan ikhlas, pelajarilah dengan ikhlas, jangan hanya sekedar menunggu tepuk tangan. Kalau hanya menunggu tepuk tangan, hilang nilai keikhlasannya. Menunggu tepuk tangan baca Al-Quran saja termasuk kemunafikan, apalagi hal-hal lain yang lebih daripada itu yang tidak terkait dengan Al-Quran. Banyak sekali dalam hidup kita ini. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Tak semangat aminnya saya dengarnya. Kami tak pandai Ustadz membaca Al-Quran itu. Enggak apa-apa, baca saja. Katanya kalau kami salah nanti kami masuk neraka. Kata siapa? Yang tak boleh itu menyalah-nyalahi. Qul huwallah baca dari belakang, itu tak boleh. Tapi kalau masih qul huwallahu ahad, Allahus samad, salah, itu biasa. Karena tak ada orang yang belajar Al-Quran itu yang langsung benar. Mesti dimulai dari yang salah. Kalau langsung benar tak perlu ada guru Al-Quran. Siapa yang lidahnya langsung bisa mengucapkan? Orang Arab itu pun juga belajar. Lama bergurunya tuh, baru dia pandai baca Al-Quran. Apalagi kita yang bukan orang Arab. Lidah kita lidah Indonesia. Kita jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia pun tidak seperti bahasa Indonesia, tapi seperti bahasa kita. Sebenarnya di tempat saya sekarang itu agak banjir dalam, tetapi masih bisa berenang. Orang mana tuh? Jangan sebut kampungnya lah, nanti rasis. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang munafik itu bila berjanji dia ingkar. Ini hati-hati betul ini. Bila berjanji ingkar. Jadi ada dua model ibu bapak. Ada orang memang sudah kebiasaan kalau berjanji mesti ingkar. Nah, inilah orang munafik itu. Tapi ada juga orang yang berjanji lupa. Kalau lupa dan bukan menjadi sifat, kata para ulama, tidak masuk kepada sifat munafik, walaupun itu tidak seharusnya terjadi. Tetapi bagi orang yang memang sudah terbiasa berjanji tapi tidak pernah dilakukan dan bahkan diingkari, maka confirm bahwa mereka ini adalah orang-orang munafik. Janji kita itu banyak sekali. Ada janji kepada Allah, ada janji kepada manusia, ada janji kepada anak, ada janji kepada istri, ada janji kepada yang lain-lain yang terkait dengan kehidupan kita. Biasanya yang sering kita, kalau kita ini yang sering tidak ditepati itu janji kepada anak. Janji nanti malam kita akan makan sate nentongga, tak jadi. Anak sudah duduk nunggu-nunggu dah. Tak jadi. Akhirnya udahlah makan di rumah aja lah. Ini sudah pakai baju, sudah pakai pakaian dari tadi dia nunggu. Akhirnya batal. Janji kepada istri begitu juga. Janji kepada suami sama. Dan janji kepada Allah itu lebih besar. Jadi ketika kita akan lahir, sebetulnya kita punya janji dengan Allah. Janji apa itu? Kita menyembahnya sebagai Tuhan, mengimaninya sebagai Tuhan. Itu janji kita kepadanya. Makanya ditanyanya saat kita sudah masih di dalam rahim ibu, alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhan bukan Tuhanmu? Seluruh makhluk yang akan lahir mengatakan, bala, ya, engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Syahidna, kami bersaksi bahwa engkau itu adalah Tuhan. Kesaksian itu menunjukkan bahwa kita siap untuk menuhankan. Tapi ternyata di dalam
perjalanan hidup. Ada yang memang beriman, ada juga yang jadi kafir, ada yang tidak mempercayai sama sekali. Itulah janji yang diingkari terkait antara manusia dengan Tuhan. Tapi janji dengan manusia dan manusia lain itu lebih banyak lagi yang diingkari. Maka sebetulnya jangan janji-janjilah. Kalau adalah para calon-calon, kalau boleh jangan berjanji, sebut saja yang normal-normal saja. Mari kita membangun Provinsi Riau dengan baik. Dah, begitu saja. Mari kita membangun kota dengan baik. Jangan dijanjikan, kalau saya jadi, biasanya seperti apa Pak janjinya? Coba bantu saya untuk membuat satu kalimatnya, biar nanti tidak ada tudingan saya yang mereka-reka gitu. Kalau saya jadi, maka saya akan begini, saya buat begini. Terlalu banyak, nanti jadi beban. Setelah jadi biasanya lupa, dan sebagian dari yang lupa itu memang disengaja. Begitu duduk tak ingat lagi sama sekali dengan orasi yang pernah diucapkan dulu, bahwa saya akan begini A, B, C. Ada juga memang yang alhamdulillah bisa memenuhi janjinya, orangnya tak boleh disebut. Kalau saya sebut jadi kampanye, ini ceramah. Ada yang begitu, tapi banyak yang tidak, akhirnya terbukti. Makanya masyarakat itu sering apatis dia ketika melihat para penjanji yang begitu semangat untuk menabur-nabur janjinya. Bahkan ada yang coba menulis untuk menyindir, janji-janji tinggal janji, tak satu pun yang menjadi nyata. Itu lagu Dian Piscesa. Kemunafikan itu iya, itulah bentuk kemunafikan. Janji yang terlalu banyak tapi tidak ditunaikan, berbahaya. Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan betul agar kita betul-betul menunaikan janji. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikan janji, sesungguhnya janji itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Mas'ul, kalian ditanya. Nah kalau begitu sebetulnya nggak lepas, nggak ditunaikan sekarang, besok ditanya. Kamu berjanji dulu untuk buat itu kan? Ada tidak ditunaikan? Tidak. Maka itu akan menjadi beban. Karena itu kurangi berjanji, bergantunglah kepada Allah lebih banyak. Kalau memang ada rencana, jika Allah mengizinkan, insya Allah kita akan melakukan hal seperti ini. Tapi tunaikan, jangan hanya sekedar retorika. Kalau retorika nanti pertanggungjawabannya bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami beberapa waktu yang lalu mendapat informasi tentang miskin ekstrim, dan di Pekanbaru ini jumlahnya 1.800 kakak. Setelah kami cek datanya, ada di Rumbai dekat pabrik karet dulu tuh, yang sudah tidak ada tuh, apa namanya tuh, Jalan Nelayan, Seri Meranti, di daerah Seri Meranti. Karena memang sudah ada program pemberantasan kemiskinan ekstrim, saya pun pergi ke sana. Saya ingin melihat yang miskin ekstrim itu seperti apa sih, karena sudah sering disebut-sebut pemerintah. Sampai saya di situ jumpa dengan Pak Lurah. Saya katakan, Pak Lurah, dari data warga Pak Lurah paling banyak miskin ekstrim. Saya ketua Basnas, saya punya dana, saya ingin membantu miskin ekstrim itu, apa yang perlu saya buat? Silakan nanti Pak Lurah cari tekniknya dan cari orangnya. Apa katanya? Saya bukan tak mau dibantu Pak, tapi saya tak yakin membantu masyarakat saya nih. Kenapa bisa begitu Pak Lurah? Mereka ini sudah terlalu putus asa. Banyak bantuan-bantuan itu cuma sekedar dijanjikan, dilatih mereka nanti menjahit. Sudah dilatih menjahit, nggak dikasih jarumnya.
cuma latihan menjahit saja. Mereka tidak punya apa-apa, jarumnya tidak dikasih, apalagi mesinnya, kedainya dan lain-lain sebagainya. Mungkin dia bisa menjahit di rumah, tapi jarumnya pun tidak ada. Akhirnya mereka ini sekarang siapapun yang datang mereka tidak peduli. Saya sampaikan, kalau kedatangan sekali ini benar ini Pak. Kalau ada orang miskinnya hari ini, saya transferkan duitnya, tapi programnya jelas. Kalau begitu, kata beliau, saya akan bincang dulu dengan camat. Setelah lama ditunggu, tak ada jawabannya. Akhirnya turun lagi tim saya yang lain mengecek apa kelanjutan dari pembicaraan. Begitu pula rumitnya ibu bapak. Masa iya orang yang mau kita bantu, kita pula yang gigi untuk membantunya? Berkali-kali saya datang ke sana. Akhirnya setelah dicek ternyata tidak 1.800 orang miskin ekstrim itu, cuman 180. Rupanya mungkin tertambah angka satunya, jadi 1.800. Saya laporkan ke Pak Gubernur, Pak, data kemarin bahwa miskin ekstrim di Sri Meranti itu 1.800, itu tidak kami dapatkan. Yang kami dapatkan cuman 180. Begitu data dari lurah dan camat. Dan akhirnya cuman itu yang dibantu. Jadi kadang-kadang banyak di dalam persoalan hidup ini sesuatu yang membuat orang tidak percaya karena janji terlalu banyak. Kalau janji terlalu banyak, susah. Kenapa orang dulu begitu dipercaya? Karena dia naik dulu baru janji, Bapak. Contohnya Abu Bakar Siddiq. Begitu beliau diangkat menjadi khalifah, beliau tidak begitu berkenaan sebetulnya. Tapi kata beliau, aku diangkat menjadi khalifah bukanlah berarti aku yang paling baik di antara kalian, tapi aku akan memikul amanah ini karena sudah ditunjuk. Aku akan mengambil yang hak orang miskin dari orang kaya dan menegakkan keadilan. Itu cuma janji Abu Bakar ketika itu. Tidak banyak janji-janji yang lain. Karena beliau memang orang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu hindarilah berjanji apabila rasa-rasanya tidak akan terpenuhi. Apalagi dibuat nanti alasan nggak pernah pun, itu berbahaya. Itu tanda-tanda kemunafikan. Yang ketiga, jika diberi amanah khianat. Ada tidak di zaman sekarang orang seperti ini? Banyak apa sedikit? Bagusnya ceramah ini, eloknya di mana ini? Jangan di Nurul Huda bagusnya ini. Kan di Nurul Huda ini pejabat tidak ada, semuanya pensiunan. Pagi-pagi ngantar cucu, ngantar anak. Orang-orang yang sudah mati pajak, oh, Masya Allah. Ya tapi masih bisa dipakai lah, walaupun pajaknya sudah mati. Diberikan kepercayaan khianat. Orang ibu bapak tak mungkin mempercayakan satu urusan kepada orang lain kecuali dia meyakini bahwa orang ini bisa dan bersifat jujur begitu. Lalu kemudian setelah yang diamanahkan itu didapatkan, lalu diselesaikan dengan cara yang tidak benar, maka masuk penjara. Menteri sosial masuk penjara, kan ngeri bunyinya itu. Ketika orang sudah dilanda COVID, penderitaan masyarakat begitu berat, orang-orang semuanya menjerit, tukang jual-jual itu ibu bapak semuanya mengeluh, tak ada orang yang beli. Mereka berharap ojol bisa nanti mengambil pesan orang dari rumah. Masalahnya orang yang di rumah itu gaji mereka diputus semuanya, hanya 50% yang dibayar, sebagiannya 30%. Mau pakai apa? Di situ idealnya semua orang saling membantu. Tetapi waktu itu Menteri Sosial malah mengambil bahagian tertentu dari bantuan. Nah, masuk penjara sekarang. Jadi tidak mudah memegang amanah itu. Maka Nabi pernah mengingatkan kepada Abdurrahman bin Samrah. Apa kata Rasulullah? La tas'al al-imarah. Wahai Abdurrahman, jangan engkau meminta-minta supaya engkau diberikan jabatan.
Nah, ini pantang-pantang orang sekarang nih. Orang sekarang kalau tak minta tak dapat. Tapi Nabi pernah mengingatkan, jangan engkau meminta supaya engkau diberi jabatan. Fa innaka in utitaha an mas'alah, karena kata Nabi, jika engkau diberikan jabatan disebabkan engkau meminta, ukilta ilai, maka Allah akan membiarkan engkau menyelesaikannya sendiri. Allah tak bantu engkau. Pikulah sendiri, selesaikan sendiri. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in utitaha, kalau sekiranya engkau diberikan min ghairi mas'alatin, tanpa engkau minta, anta alaiha, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu engkau untuk menyelesaikan tugas jabatan itu. Ada tidak kira-kira seperti ini nih sekarang ini? Kayaknya tidak lagi Bapak Ibu. Begitu jauhnya perbedaan dan pergeseran nilai. Jadi orang dulu tidak kepengen menjabat. Orang sekarang semuanya ingin menjabat. Karena jabatan itu dianggap prestise, dianggap wibawa, apalagi dianggap pokoknya semuanya yang terkait dengan gemerlap dunia. Karena itu jabatan itu dicari-cari. Hanya di situ ada peringatan, kalau dicari, diminta, apalagi nanti berlomba-lomba, Allah akan biarkan. Selesaikanlah, Allah tak bantu. Tapi kalau Allah memberikan jabatan itu kepada kita, kata Nabi, tanpa diminta, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat kemunafikan juga paling banyak dalam hal diberikan amanah tapi kemudian mengingkari amanah itu. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita tidak memiliki sifat-sifat seperti ini. Andai kata ada, kata Nabi tadi, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan perbuatan itu, artinya sifat kemunafikan itu bisa dihilangkan. Caranya, tinggalkan ia. Kalau selama ini berjanji tak dipenuhi, berarti janji dan dipenuhi. Kalau diberi amanah biasanya diingkari, hianati, jangan berkhianat lagi, tunaikan dengan baik. Itu artinya mengeluarkan kita dari sifat-sifat kemunafikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat menjadi peringatan bagi kita dan juga pegangan sehingga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Demikian yang dapat kita bahas pada pagi ini. Kita tutup dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu